Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Masail Jahiliyah. Kita masuk pada Al-Mas'alatut Tasi'ah wa Tis'un, pembahasan yang ke-99. Perilaku jahiliyah yang ke-99 adalah natratuhum ila dunya natrata i'jabin. Pandangan mereka tentang dunia dengan pandangan yang mengagumkan. Artinya dunia dalam pandangan mereka pandangan yang sangat besar, menakjubkan, luar biasa, hebat, sehingga dunia menjadi standar segala-galanya. Mau dihormati, mau dihinakan, standarnya dunia. Dimuliakan, dihinakan, semuanya standarnya adalah dunia. Merasa bangga, merasa hebat, merasa luar biasa, standarnya adalah dunia. Ini adalah termasuk di antara perilaku jahiliyah yang menunjukkan tentang kebodohan dia tentang hakikat, yaitu kehidupan. Seorang mukmin diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya tentang hakikat kehidupan. Ada kehidupan dunia sekarang ini, ada kehidupan ba'dal mamat, itu kehidupan kampung akhirat. Kehidupan kampung akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sebenarnya. Wa innad daral akhirah layal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya kehidupan kampung akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya, yang sebenarnya jika mereka mengetahui. Yang seluruh kehidupan kampung akhirat khairun wa abqa, segala-galanya lebih baik dan lebih kekal. Seandainya hanya lebih kekal, tidak lebih baik, itu orang pasti akan memilih yang lebih kekal. Orang disuruh menempati rumah kayak istana, besarnya sak lapangan sepak bola, komplit semuanya, ada taman, ada kemudian segala fasilitas lapangan-lapangan kecil dia ada semuanya. Indah, cekli, bagus, Masya Allah, tapi umurnya hanya setahun. Yang satunya sih hanya tipe 36, sederhana, tapi umurnya bisa sampai ratusan tahun. Ya orang akan milih yang walaupun sederhana tapi masih lebih awet daripada hanya setahun walaupun kayak istana Mekah. Apalagi kalau lebih baik dan lebih kekal, tentu akan milih yang lebih baik dan lebih kekal. Dan Nabi kita juga telah menggambarkan bagaimana perbandingan antara dunia dengan akhirat. Dunia ini yang jelas adalah darul ibtila, kampung tempat Allah menguji kita semuanya. Yang urusannya ujian itu lulus atau enggak, lolos atau gagal. Dunia ini adalah darul amal, tempatnya orang mereka kerja, tempat kita adanya kerja dan kerja, kerja dan kerja. Balasan totalnya hanya nanti kelak di akhirat. Di dunia bukan tempatnya, bukan darul jaza.
Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sungguhnya sempurnanya pahala kalian hanya didapatkan kelak di yaumul qiyamah. Yang ada sekarang adalah amal dan amal, kerja dan kerja. Belum saatnya istirahat dan belum saatnya terima gaji secara sempurna. Kata Ali bin Abi Thalib, "Fal yauma amalun wala hisabun." Hari inilah hari kita beramal dan bukan hari pembalasan secara sempurna. Dan di dunia ini namanya darul ibtila. Terkadang orang yang baik-baik akan kita dapatkan pemandangan yang menyedihkan. Pemandangan yang menyedihkan tentang urusan dunianya. Miskin, serba banyak kekurangan. Kadang-kadang ia menderita sakit, ujiannya datang bertubi-tubi. Karena memang dunia adalah darul bala, darul ibtila, kampung tempat Allah menguji. Apalagi Nabi kita mengatakan, idza aradallahu bi 'abdi khaira ibtalahu. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi hambanya, justru Allah akan menguji hamba itu. Bayangkan ada seorang wanita hitam. Dia punya penyakit ayan atau semisal ayan, kejang-kejang. Dan kalau pas kumat itu sampai auratnya terbuka. Kemudian dia datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakan aku, doakan kesembuhan bagi penyakitku." Kata Nabi, "In sabarti falakil jannah." Kalau Anda bersabar, bagi Anda surga. Wa in syi'ti, kalau Anda ingin pula, fada'utullaha, aku akan doakan kepada Allah Ta'ala. Kira-kira kalau antum pilih mana? Kalau antum kira-kira menderita penyakit, kemudian kasih pilihan, tetap sakit bagi kamu surga, dengan catatan dia sabar, atau didoakan sembuh tapi gak ada jaminan surga. Pilih mana? Gimana? Ini membutuhkan keyakinan tentu. Wanita ini dia memilih bersabar. Memilih bersabar. Tetapi minta didoakan supaya kalau pas kumat itu tidak tersingkap auratnya. Bayangkan sepanjang hidupnya dia masih mengalami sakit, tapi dia akan menjadi ahlul jannah. Di dunia memang darul ibtila, darul bala. Sehingga banyak orang mereka ini saleh, tapi justru mereka mendapatkan berbagai macam cobaan-cobaan karena memang di antara alamat kecintaan Allah justru ibtalahum. Allah akan menguji mereka. Sampai ada seorang muslim yang mereka terus-menerus mendapatkan musibah ujian. Hatta yamsiya alal ardi walaysa alil hati'ah. Sampai dia berjalan di muka bumi dan tidak ada dosa sama sekali. Karena telah digugurkan semua dosanya oleh Allah dengan yaitu musibah-musibah yang dia alami. Oleh karena itulah, dunia ini bukan standar orang dicintai Allah atau dibenci Allah. Bukan standar dia dimuliakan Allah atau dihinakan oleh Allah Ta'ala. Yang Nabi kita mengatakan, Inna Allah yu'ti dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai
atau tidak Allah cintai. Ada orang Allah cintai dan Allah berikan dunia juga banyak. Sulaiman, Nabiullah Sulaiman, Nabi, dan Allah berikan kerajaan yang tidak pernah ada tandingnya sebelum dan sesudahnya. Demikian juga para sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, hartanya triliunan. Al-Imam Ibnu Mubarak, ulama alul hadith, mujahid, dan bahkan terkenal zuhud, tapi super kaya. Banyak mengkafir ulama, yang menanggung hidupnya ulama. Banyak menanggung hidupnya para talabah, para santri. Banyak menutupi utang-utangnya orang terjerat utang. Dan pernah mengajikan satu kampung gratis seoleh-olehnya. Ini orang-orang yang Allah cintai, saleh, dan mereka Allah berikan dunia seluas-luasnya. Sebagaimana pula orang kafir ada seperti Qarun, hartanya melimpah ruah, yang kunci gudangnya aja sampai enggak kuat diangkat 70-an atau puluhan orang. Fir'aun, kekuasaannya yang sangat luar biasa, sampai menipu dirinya dan mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Rabb kamu yang paling tinggi. Dan seperti yang kita saksikan, berapa banyak orang-orang kafir yang mereka konglomerat. Di Indonesia yang konglomerat rata-rata kafir-kafir banyak banget. Banyak. Selain pula ada yang muslim. Demikian pula banyak orang-orang yang saleh juga yang Allah uji dengan kesulitan-kesulitan urusan dunia. Abu Hurairah, kalau ukuran dunia itu dikaitkan dengan kesolehan, Abu Hurairah meriwayatkan yaitu 5.374 hadis. Sangat banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Padahal keislamannya hanya sekitar 3 tahunan bersama dengan Nabi. Artinya kesolehannya, kesungguhannya dalam beragama sangat luar biasa. Tapi Abu Hurairah adalah ahlus suffah, orang yang tinggal di teras masjid dan miskin. Bahkan Abu Hurairah pernah pingsan karena lapar sampai diinjak oleh orang dikira gila. Sahabat, dan banyak sahabat yang fuqara. Sampai ada kisah Ulbah saat Rasulullah SAW mengumumkan perang Tabuk, jihad dan Tabuk. Perang Tabuk dikenal dengan Yaumul Usrah, hari yang sulit. Kenapa? Karena pertama jaraknya jauh, Tabuk dengan Madinah jaraknya kira-kira 700 kilo. Kemudian sedang musim paceklik, para sahabat sedang kesulitan ekonomi. Kemudian panasnya sedang terik-teriknya panas matahari. Dan menjelang panen korma. Dan korma, karena korma itu pun hanya tumbuh dan berbuah bagus di wilayah yang punya panas maksimal. Hari yang sulit. Saya sampai Nabi katakan barang siapa yang dia mempersiapkan jihad fi yaumil usrah, baginya jannah. Para sahabat berdatangan dari berbagai macam wilayah. Kemudian mereka sibuk dengan transaksi untuk mempersiapkan keberangkatan jihad, mempersiapkan baju perang, mempersiapkan senjata, mempersiapkan ini kendaraannya.
Itu sahabat yang punya uang. Sahabat yang tidak punya uang nggak bisa beli apa-apa. Datang sahabat fuqara kepada Nabi, "Ya Rasulullah, carikan kami kendaraan yang bisa mengangkut kami ke medan jihad." Nabi carikan. Akan tapi kesimpulannya, la ajidu ma'amilukum alaih. Sahabatku, aku tidak mendapatkan kendaraan yang bisa membuat Anda, yang bisa mengangkut Anda ke medan jihad. Ulbah, satu di antara sahabat yang miskin, saat melihat kawan-kawannya mereka semuanya bertransaksi sibuk mempersiapkan keberangkatan jihad, Ulbah hanya bisa melihat. Dia nggak punya sesuatu yang bisa dipakai untuk mempersiapkan diri keberangkatan jihad. Mulailah datang waktu malam, tenggelam matahari, malam mulai larut, tapi mata Ulbah pun belum bisa diajak tidur. Dia sangat gelisah, sangat sedih, tidak bisa berangkat ke medan jihad karena tidak ada sesuatu yang dia bisa persiapkan untuk berangkat. Dia pun ambil air wudhu, dia salat, dia tumpahkan seluruh keluhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, Engkau perintahkan hambamu berjihad, dan Engkau tidak memberikan apapun kepada hambamu yang bisa dipakai untuk berangkat jihad. Ya Rabb, malam ini aku bersedekah dengan kehormatanku ya Rabb. Ini aku halalkan semua kezaliman orang yang pernah menzalimi saya. Ulbah bersedekah dengan kehormatannya. Dia nggak punya uang, nggak punya harta. Dia sedekahkan kehormatannya. Di waktu subuh, selesai Nabi mengimami salat, maka Nabi katakan, siapa yang semalam dia bersedekah, hendaknya berdiri. Nggak ada yang berdiri, termasuk Ulbah, karena memang tidak merasa dia bersedekah. Lalu setelah itu Nabi mendekati Ulbah, "Ya Ulbah, bergembiralah, sedekah Anda telah diterima oleh Allah SWT." Sahabat banyak yang miskin, bersama dengan kesolehan mereka, sehingga Allah SWT tegaskan, Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Manusia itu ketika diuji oleh Allah Ta'ala, idza mabtalahu rabbuh, ketika diuji oleh Allah Ta'ala, apa ujiannya? Ujiannya dimudahkan dunianya. Dunianya sangat mudah dan berlimpah ruah. Apa komentarnya? Rabbi akraman, Rabbku memuliakanku. Rabbku sedang memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara ali rizqah. Tapi ketika Allah menguji dia dengan dibatasi rezekinya, komentarnya, Rabbi ahanan, Rabbku sedang menghinakanku. Maka kata Allah, kalla, enggak seperti itu. Pemuliaan Allah dan penghinaan Allah tidak berkaitan dengan kekayaan dan kemiskinan. Tapi dalam pandangan orang-orang jahiliyah, baik jahiliyah kafir maupun jahiliyah muslim yang masih terdominasi perilaku jahiliyah, memandang dunia itu dengan penuh pandangan yang menakjubkan. Pandangan yang menakjubkan. Sedangkan Allah yang memiliki dunia mengingatkan kepada kita dunia dengan dua sifat yang paling utama.
Yang pertama mataun. Ini mataun qalil. Kenikmatan yang singkat dan sedikit. Mataun qalil, kenikmatan singkat dan sedikit. Yang kedua, mataul ghurur. Kenikmatan yang penuh dengan tipuan. Qalil maknanya pertama singkat. Singkat tentu ketika ada perbandingan. Allah yang menjelaskan sendiri, inna yauman inda rabbika, sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Kita hidup di akhirat bukan hanya 1-2 hari, bukan setahun 2 tahun, tapi abadal abad. Dan satu harinya di kampung akhirat seperti ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun dalam hitungan kita. Seandainya Anda diberikan Allah umur yang cukup panjang, ukuran kita hari ini 100 itu zaman sekarang sudah panjang banget. Dan Anda diberikan kenikmatan itu dari awal sampai akhir, gak enaknya, enak semuanya. Maka ketahuilah 100 tahun itu hanya 1/10 dari 1000. Kalau satu hari 24 jam, maka umur Anda 100 tahun hanya seperti 2,4 jam. Singkat. Kalau kemudian setelah itu harus dia dihajar di jahanam, alangkah sangat yaitu celakanya. Sehingga Allah ingatkan tentang orang yang Allah berikan kenikmatan dunia maksimal di dunia ini. Mereka menikmati segala bentuk kenikmatan dunia, tapi mereka nanti harus meringkuk ke jahanam. Allah katakan, numatti'uhum qalilan thumma nattaruhum ila adzabin ghalidh. Akan kami berikan kesempatan kepada mereka kenikmatan yang singkat, lalu akan kami lemparkan mereka ke dalam jahanam. Singkat. Dunia sepanjang apapun sangat singkat. Yang kedua, qalil dengan makna sedikit. Kita menikmati dunia itu hanya sedikit banget. Orang nyucuk, kata orang nggak nyucuk dengan rekosonya. Antum mimpi pengen jadi orang kaya, raya, sehingga punya segala-galanya tentang urusan dunia. Harus diriwangi sekolah dari kecil, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi S1, S2, S3, terus mulai kerja lumpuk-lumpuk duit, terus ngelumpuk duit tentunya berproses sampai di wong sugih mblegedu ngawu-awu, masya Allah dunyane saambrah-ambrah. Umurnya sudah 40 tahun umpamanya, jatahnya umpamanya 60 tahun atau 100 tahun lah, cik 40 atau 20 tahun. Seger-segernya menikmati dunia kira-kira sampai umur 60, ya kan, sehingga nikmatnya dunia kira-kira 25 tahun. Dan selama 25 tahun itu ya tidak hanya menikmati dunia aja, dia mesti pakai kosor-kosor juga. Sehingga orang mengumpulkan dunia diriwangi jungkal jempal ya. Antum lihat dokter sugih mblegedu kaya raya, main magrong-magrong, mobilnya kinclong, duitnya banyak. Tapi lihat, dia bangun tidur, habis itu praktek di rumah jam 6 sampai kira-kira jam 7 atau setengah 8. Terus tutup, siap-siap berangkat ke rumah sakit, nanti sampai jam 2 atau jam 3. Jam 5 buka lagi, kemudian nanti sampai jam 9 malam praktek di rumah. Habis itu mungkin masih on call, siap untuk dipanggil sewaktu-waktu. Itu tiap hari gitu.
duitnya banyak yang menikmati orang lain. Kalau dia nggak kerja ya nggak dapat duit. Nggak kerja nggak dapat duit. Ngumpulkan kekayaan itu meres tenaga, meres otak, meres perasaan, meres segala-galanya. Harus tarung dengan yang lainnya juga. Capek sehingga capek. Kalau hanya mengumpulkan dunia untuk dunia, bakal betul-betul seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, muhibbud dunya la yanfaqu min thalath. Penggila dunia itu enggak pernah terpisah dari 3 hal. Penggila dunia dia enggak pernah terpisah dari 3 hal. 1, hammun lazimun. Gelisah terus. Ngerintis gelisah. Rintisannya udah jadi tetap gelisah. Bisa eksis enggak? Waktu masih ngerintis kira-kira berhasil enggak? Sudah eksis kemudian kira-kira bisa bertahan enggak dengan pesaing-pesaingnya itu? Sudah kelihatan settle, mapan, ambisinya yang tidak pernah habis, pengen punya yang kedua, nanti pengen yang ketiga terus, sehingga adanya itu hanya gelisah dan gelisah. Belum urusannya nanti pernak-perniknya ngurus itu ruwet, banyak masalah. Yang kedua, watak bondaimun, capek terus, adanya capek dan capek. Gak mungkin dia lepas gitu aja, lepas gitu aja, gak mungkin. Antum sekarang punya travel maunya, wah travelnya lemu, travelnya masya Allah dadi. Tapi antum ownernya selalu mesti ngecek, baru berangkat, gimana, sukses enggak, lancar enggak, pesawatnya sampai tempat, lancar. Nanti ke hotelnya lancar enggak, di hotelnya beres enggak semuanya, nanti belum ada masalah lagi. Dan itu kalau berapa puluh kelompok itu membuat pening, walaupun duitnya banyak, boleh jadi duitnya banyak, dan itu harus tiap saat begitu. Sekarang menikmati dunia, goleknya sudah enggak karuan tadi. Bagaimana menikmati dunia itu? Nabi ketika membaca ayat alhaakumut takatsur, berbanyak-banyakan urusan dunia, kemaruknya orang untuk mengumpulkan dunia, ambisinya untuk dia numpuk dunia, membuat mereka sampai lalai kepada Allah, lalai kepada kematian, lalai mengumpulkan bekal untuk mati. Tiap hari itu urusannya itu hanya ngitung duit terus sama ngitung hartanya terus, dan membangun mimpi. Kemudian kata Nabi, yaqulu ibnu Adam mali. Anak Adam mengatakan setiap hari hartaku. Sehingga melek moto itu yang ada di kepalanya itu adalah asetnya. Ya kantornya, perusahaannya, kemudian semuanya, urusan bisnisnya. Sampai merem. Dia tiap hari gitu terus urusannya itu. Wahai anak Adam, harta Anda itu hanya 3. 1, ma'akalta fa'abnaita, apa yang Anda makan dan itu akan habis. Apa yang Anda makan dan ini habis, habis. Wa malabista fa'ablaita, yang Anda pakai dan akan usang. Wa mata sodakta fa'abqaita, yang Anda sedekahkan itu akan kekal. Menikmati hidup itu yang dia bisa lakukan, makan, pakai. Itu menikmati hidup. Makan, pakai. Makan itu, ta'am itu semua yang masuk ke perut, baik yang padat maupun yang cair. Antum duitnya bisa triliunan. Sak Jogja ini ditelepon kabeh suruh setor kuliner yang paling top itu, setor bisa dijejer sampai sealun-alun ya bisa. Wong duwe duit.
Yang penting punya duit, bayar. Tapi waktunya menikmati, mau makan itu, perutnya itu mau muat berapa. Perut kita itu paling 2 piring, 3 piring wis bededeng, sudah nggak bisa lagi untuk menikmati kelezatannya. Dan makan itu lezat, yang paling lezat itu nek luwe itu mangan itu enak, sembarang kalir enak. Tapi nek warak itu mbok ya ingkung enaknya kayak apa itu rasanya kayak telek, udah nggak enak, udah bededeng, kekenyangan. Makan itu sangat sedikit, menikmati itu satu makan, belum nanti ngandung resiko-resiko yang lain yang banyak banget. Yang kedua, wa malabista fablaita, yang Anda pakai lalu usang. Pakai baju, antum punya duit bisa punya baju sampai 1000 setel juga bisa, diborong kabeh, dipilih kabeh yang apik-apik bisa. Tapi ketika menikmati pakai baju ya hanya 1 setel, 2 setel, 3 setel, pol itu nggak mungkin antum gen ketok sugih terus 10 setel tinggu pisan bareng, nggak mungkin. Demikian pula menikmati rumah, perabot, mobil, dikit, menikmatinya dikit banget. Kalau hanya Anda makan, pakai, terus mati, uang Anda umpamanya 100 triliun, yang dimakan dan dipakai hanya umpamanya 1 triliun, yang 99 triliun nganggur, dan itu bukan milik Anda, miliknya ahli waris. Anda pindah ke kubur, mau nggak mau istana ditinggalkan, mau dipindah ke 2x1, dan semuanya tidak ada yang dibawa ke kuburan. Lihat betapa sedikitnya menikmati dunia, sangat sedikit. Dan dunia dikatakan oleh Allah dan Rasulnya mataun qalil, digambarkan dengan ungkapan-ungkapan yang hina, sedikit dan rendah. Tamsil dunia itu kayak diantarakan Nabi kayak katakan kayak sayap seekor nyamuk, kayak bangkai kambing cempe yang cacat telinganya, kayak tetesan air ketika jemari kita tilupkan ke lautan, kayak minta maaf apa yang keluar di perutnya manusia, kayak sekedar mampir ngeyup kemudian bablas dia bablas lagi. Semuanya menggambarkan sebentar, sedikit dan rendah, sebentar, sedikit dan rendah. Maka Allah ingatkan, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan pernah kalian tertipu dengan urusan dunia. Bukan kita tidak boleh punya dunia, boleh. Mau jadi konglomerat juga boleh, mau jadi jenderal boleh, mau jadi presiden juga boleh. Tapi ingat kata Nabi juga, la ba'sa bil ghina, enggak apa-apa. Antum jadi orang kaya enggak apa-apa. Limanittaqo, yang penting Anda itu bertakwa. Yang penting Anda bertakwa. Sehingga dicelanya dunia itu bukan karena langitnya, bukan karena buminya, bukan karena daratnya, bukan karena lautnya, bukan karena ini binatangnya, tumbuhannya, bukan itu, tapi sifat manusia yang dunia harusnya wasilah justru menjadi ghayah. Dunia harusnya itu wasilah untuk mengabdi kepada Allah, tapi menjadi ghayah, tujuan yang dikejar. Bahkan kalau perlu sampai pada agama jadikan alat untuk mengumpulkan dunia, sehingga ada istilah orang yang mereka menjual agama. Tapi dalam pandangan orang kafir, orang jahiliyah, maka dunia adalah segala-galanya. Yang menentukan hebat dan tidak hebatnya orang adalah dunia mereka. Kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, adhamatud dunya fi qulubihim, dunia terasa besar banget di dalam hati mereka, dalam pandangan hati mereka dunia gede banget.
Sehingga untuk ahli dunia, untuk pemilik dunia, kalau perlu pakai sujud-sujud segala. Jilat-jilat dan pakai sujud-sujud segala, karena dianggapnya pemilik dunia itu ya orang yang dia bergantung kepada pemilik dunia tersebut, sehingga dimuliakan, dihebatkan, terpandang. Sampai dalam urusan risalah, maka dianggapnya tidak layak orang miskin itu dia yaitu mendapatkan yaitu tugas mengemban risalah. Makanya kata orang Quraisy, wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini adhim. Mereka mengatakan, kenapa Al-Quran ini kok tidak diturunkan kepada bos-bos besar di dua kota, yaitu Mekah dan Taif? Harusnya yang layak itu kayak Al-Walid ibn Al-Mughirah, big boss, orang besar di Mekah. Harusnya yang layak itu adalah itu Urwah ibn Mas'ud, bos besar di Taif. Kok malah turunnya kepada anak yang yatim, miskin, dia orang yang sengsara? Kok tidak diturunkan kepada para bos-bos tersebut? Kata Fauzan, min masail jahiliyah, di antara perilaku jahiliyah adalah azamatud dunya fi nufusihim. Dunia nampak besar, dunia nampak hebat, nampak luar biasa. Fallati indahu dunya huwal aziz indahum. Yang punya dunia bakal mulia di sisi mereka. Disubyo-subyo, digelarkan karpet merah, datang disambut dengan berdiri, kalau perlu pakai sujud-sujud segala kepada ini pemilik dunia, sehingga yang punya dunia yang akan paling dimuliakan. Walladzi laisa indahu dunya dalilun muhtaqarun indahum. Adapun orang yang mereka tidak punya dunia, dalil, hina, rendah, kere, dia bakal tersingkir, enggak layak kumpul-kumpul dengan orang-orang yang ini para bos besar. Sampai mereka diantara mereka lakukan minta kepada Rasulullah SAW agar orang-orang kere itu disingkirkan, jangan bermajelis, supaya mereka pengen punya majelis khusus orang-orang kaya dan tanpa ada orang miskin, dan mengadakan majelis khusus orang kaya tanpa orang miskin, sehingga dikelompokkan berdasarkan kekayaan, maka nggak boleh, tercela. Kalau mengutamakan, ada hati yang mengutamakan khusus melayani wong sugih-sugih dalam urusan risalah, dalam urusan dakwah, nggak boleh. Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tatrudil ladina, jangan anda usir orang-orang yang mereka itu yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, yang mereka senantiasa beribadah kepada Allah di pagi dan sore hari, yang sepanjang waktu mereka mencari keridhaan Allah taala, jangan diusir. Sehingga jangan pula kita punya kebiasaan itu suka mengadakan majelis hanya untuk orang yang sugih-sugih, yang kaya-kaya, sehingga kalau miskin nggak boleh masuk ke majelis pengajian tersebut. Ini untuk orang-orang yang the head, ya tidak boleh. Ilmu diklasifikasikan berdasarkan ini kualitas. Daurah pemula boleh, karena pemula harus disampaikan sesuai dengan kadar ilmunya. Daurah untuk para asatidah, orang yang para ustad boleh, karena kualifikasi ilmunya ini yang setingkat. Tapi daurah khusus sing sugih tok enggak boleh. Akan bisa mengarah kepada kemudian, yaitu kalau hanya mengutamakan orang kaya, akhirnya akan bisa menjadi sisi yang
tercela. Kemudian kalau ngelayani orang miskin malas. Kalau ngelayani orang miskin jadi malas. Ora ono apa-apa nih. Ora ono apa-apa nih. Itu yang membuat kemudian menjadi bisa merusak, yaitu niat. Yang wajib untuk diutamakan orang yang mereka punya semangat tinggi dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yarawna anna yajibu an takuna fil aghniya hatta fi risalah, sampai dalam urusan risalah kata beliau. Risalah itu hanya Allah yang menentukan, itu perbuatan Allah. Sampai manusia protes. Harusnya Allah itu kalau memberikan risalah kepada yang kaya, yang bos-bos gede itu masa kepada Muhammad yang yatim, yang miskin. Ya rauna anna yajibu an takuna fil aghniya, harusnya risalah itu diberikan kepada orang yang kaya, wala takuna fil fuqara, bukan kepada orang yang fakir, pada orang bukan yang kepada yang kere. Gimana Allah memberikan kepada Muhammad yang yatim? Maka ini adalah pandangan jahiliyah. Ada? Ya, kita pingsan dulu. Minta maaf. Mudah-mudahan manfaat. Jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.